Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Nubriyadi dari jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saya di sini untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Ushul Fiqih yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Otong Bustami. Saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian dalalah. Dalalah adalah konsep dalam ilmu usul fikih yang merujuk pada hubungan antara kata atau lafaz dengan makna yang menjadi tujuan atau rujukan dari kata tersebut. Dengan kata lain, dalalah adalah petunjuk atau penunjukan yang terkandung dalam lafaz yang membuat lafaz itu bermakna atau mengacu pada sesuatu tertentu. Dalalah merupakan bagian terpenting dalam memahami nas atau teks hukum dalam Islam. Sebab melalui dalalah seseorang dapat mengetahui apa yang dimaksud atau yang diatur oleh suatu teks. Dalalah terdiri dari dua komponen utama, yaitu dalil yaitu yang memberikan petunjuk atau menunjuk, dan yang kedua yaitu madlul. Madlul adalah suatu yang ditunjuk atau makna yang diacu. Contohnya dalam kalimat, jika seseorang mengatakan sholat adalah wajib, maka kata wajib secara dalalah menunjukkan bahwa sholat harus dilakukan. Pemahaman tentang dalalah memungkinkan para ulama usul fikih untuk menafsirkan nas secara tepat sehingga dapat diambil sesuai dengan makna sebenarnya. Dalalah juga terbagi beberapa tingkatan dan jenis yang mengatur bagaimana lafaz bisa bersifat umum atau khusus, zahir atau jelas, majazi atau kiasan, bahkan dalalah lughawi atau bahasa, dan dalalah syar'i. Dengan mempelajari dalalah, seorang musykil atau penelaah hukum dapat mengkaji dan menginterpretasikan nas dengan akurat dalam konteks ilmunya. Intinya, dalalah adalah ilmu atau konsep yang membahas bagaimana sebuah kata memiliki arti yang menjadi dasar pengambilan hukum dalam ilmu fikih Islam. Dalalah ghairu wadi'ah atau dalalah tidak jelas. Dalalah ghairu wadi'ah adalah lafaz yang maknanya tidak dapat dipahami secara langsung, tidak seperti dalalah wadi'ah yang bisa dipahami secara langsung, karena memiliki lebih dari satu kemungkinan makna atau karena maknanya belum dijelaskan secara rinci. Dalam konteks ini, para ulama membaginya menjadi 5 jenis, yaitu mujmal, mustarak, mutasyabih, khafi, dan muskil. Dalalah yang tidak jelas dalam istilah usul fikih, kata atau nas yang maknanya tidak jelas disebut ghairu wadi'ah al-dalalah atau dalalah ghairu wadi'ah. Dalam bahasa Arab, yaitu kata yang maknanya tidak dapat dipahami secara langsung, tunggal, dan pasti tanpa bantuan faktor eksternal atau penjelasan tambahan. Dalalah dalam konteks ilmu usul fikih adalah penunjuk atau petunjuk bahasa yang mengarahkan kepada makna atau hukum
yang terkandung dalam lafadz nas. Secara praktis, dalalah memungkinkan peneliti untuk menarik ketentuan hukum dari suatu dalil dengan memahami maknanya yang dimaksudkan dalam teks tersebut. Ulama membagi dalalah yang tidak jelas menjadi beberapa jenis utama. Yang pertama yaitu al-khafi. Al-khafi adalah lafadz yang maknanya samar sebagian karena konteks atau objek yang ditunjukkan. Petunjuk dari lafadz ini tidak langsung jelas dan membutuhkan penelitian tambahan. Contohnya yaitu lafadz sholat. Tanpa penjelasan jenis atau waktunya, misalnya sholat itu wajib, masih termasuk al-khafi karena belum jelas apa yang dimaksud sholat fardu atau sholat sunnah. Yang kedua yaitu al-mushkil. Al-mushkil adalah lafadz yang maknanya bermasalah karena lafadz itu sendiri, bukan karena faktor luar. Artinya, lafadz tersebut sulit dipahami secara literal tanpa penjelasan tambahan. Contohnya yaitu lafadz qalb atau hati. Secara fisik atau simbolik, dalam konteks ibadah, misalnya khusyuk dalam sholat, lafadz qalbu atau hati memerlukan penjelasan tambahan agar hukumnya dapat dipahami. Al-mushkil membutuhkan rujukan kepada lafadz yang lebih jelas atau hadis yang menerangkan maksud lafadz tersebut. Selanjutnya yaitu al-mujmal. Al-mujmal adalah lafadz yang secara inheren tidak jelas sehingga memerlukan penjelasan dari nas atau lafadz lain. Petunjuknya samar karena lafadznya sendiri tidak spesifik. Contohnya yaitu zakat. Tanpa keterangan jenis nisab atau sasaran hukumnya. Selanjutnya yaitu al-mutasyabbih. Al-mutasyabbih adalah lafadz atau nas yang multi makna atau mirip dengan lafadz lain sehingga petunjuknya tidak spesifik. Contohnya yaitu lafadz nur atau an-nur ya. Bisa berarti cahaya fisik atau cahaya metaforis atau cahaya petunjuk. Kesimpulannya yaitu dalalah dalam ilmu usul fikih menjelaskan hubungan antara lafadz, makna dan maknanya sebagai dasar penetapan hukum syar'i. Dalalah terbagi menjadi dua, yaitu dalalah wadi'ah dan dalalah wadi'ah yang maknanya jelas langsung dipahami, dan dalalah ghairu wadi'ah atau dalalah tidak jelas yang maknanya ambigu atau memerlukan penjelasan lebih lanjut. Dalalah yang tidak jelas berperan penting dalam proses istinbat al-ahkam karena sering menjadi penyebab perbedaan pendapat di kalangan ulama. Pemahamannya membantu mujtahid menentukan apakah makna lafadz bersifat qati atau pasti atau zani atau dugaan, sehingga hukum yang dihasilkan sesuai dengan tujuan syariat. Mempelajari dalalah ghairu wadi'ah bermanfaat untuk menghindari kesalahan penafsiran
menumbuhkan kehati-hatian, meningkatkan toleransi terhadap perbedaan pendapat, serta menjaga keseimbangan antara teks dan konteks. Dengan demikian, konsep ini penting baik secara teoritis maupun praktis agar hukum Islam tetap kontekstual dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Sekian dari saya, kurang-kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.